karena cut off untuk MSCI rebalancing gitu ya. Jadi memang kemarin sebenarnya teknikal saja, jadi ada akumulasi dari sejak pengumuman di tanggal 7 gitu ya. Kemudian kemarin ketika terjadi rebalancing memang ada sedikit technical correction ya, tapi memang ini kita lihat sebenarnya koreksi yang sehat gitu ya. Dan mungkin di hari ini mungkin masih akan sideway di kisaran 7.800 sampai 8.000. Kalau kemarin mungkin ada beberapa yang masuk itu lebih banyak dari sektor komoditas gitu ya, seperti DSSA, Ya. kemudian cuan itu inclusion pertama kali ke dalam MSCI gitu ya, sehingga memang kalau kita lihat inflow-nya cukup signifikan kedua saham tersebut. Selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan Selasa ditopang kenaikan saham Nvidia dan juga Eli Lilly. Meski demikian pemirsa kekhawatiran terhadap independensi The Federal Reserve membayangi pasar setelah Presiden Donald Trump memecat salah satu anggota Dewan Gubernur The Federal Reserve yaitu Lisa Cook. Ya, pemirsa pada penutupan perdagangan Selasa indeks S&P 500 menguat 0,41% ke level 6.465. Indeks Nasdaq Composite meningkat 0,44% ke posisi 21.544 dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,3% ke level 45.418. Sementara itu bursa ekuitas Eropa berakhir di area negatif pada perdagangan Selasa dipimpin kejatuhan indeks Prancis seiring meningkatnya ketidakpastian politik di negara tersebut. Selain itu ketegangan juga diperparah oleh kekhawatiran terhadap independensi The Federal Reserve. Indeks CAC 40 Prancis anjlok 1,7% ke level 7.709. Indeks Stock 600 ditutup melemah 0,83% ke posisi 554,2 dan indeks DAX Jerman menyusut 0,5% ke level 24.152. Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut mengenai proyeksi IHSG dan perdagangan di pasar modal hari ini kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Danang Amiruddin Satrio, Head of Investment and Research Insight Management ataupun Insight Investment Management. Selamat pagi Pak Danang, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Pak Danang, kalau kita lihat IHSG kemarin sempat menguat ya di perdagangan sesi 1, tapi kemudian ditutup di 7.905, melemah cukup terbatas. Ini murni pelemahan dari teknikal saja karena aksi profit taking, ataukah hari ini kemudian Anda lihat ada sentimen tertentu yang membuat pelemahan ini akan berlanjut nih Pak Danang? Iya, kita melihat sebenarnya kemarin karena cut off untuk MSCI rebalancing gitu ya. Jadi memang kemarin sebenarnya teknikal saja, jadi ada akumulasi dari sejak pengumuman di tanggal 7 gitu ya. Kemudian kemarin ketika terjadi rebalancing memang ada sedikit technical correction ya, tapi memang ini kita lihat sebenarnya koreksi yang sehat gitu ya. Dan mungkin di hari ini mungkin masih akan sideway di kisaran 7.800 sampai 8.000. Baik, kisaran 7.800 sampai dengan 8.000, sorry. 8.000 ya, baik. Kalau kemarin menjadi waktu yang kemudian cukup sudah price in ya terkait dengan cut off date rebalancing MSCI sendiri, hari ini realisasinya diberlakukan. Anda melihat kemudian dari sentimen MSCI ini akan kemudian membawa lebih banyak sentimen positif atau negatif sih sebetulnya Pak Danang untuk saham-saham di pasar modal Indonesia? Iya, kalau kita lihat sebenarnya dengan rebalancing kemarin ya, Indonesia sebenarnya cukup diuntungkan, di mana memang kita secara bobot itu ada kenaikan gitu ya Mbak, dibandingkan periode sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat mungkin ada sekitar $1 billion ya, atau sekitar 16 triliun inflow gitu yang masuk ke pasar domestik. Nah ini kita lihat sebenarnya merupakan katalis yang baik gitu ya. Kemudian di sisi lain juga tadi mungkin disampaikan di dalam beritanya bahwa Powell terakhir dalam Jackson Hole-nya juga mengindikasikan lebih ke dovish gitu ya, sehingga akan ada ruang pemotongan suku bunga di September nanti. Baik, ada sentimen yang cukup positif dari rebalancing indeks MSCI terkait dengan kenaikan bobot. Kalau kita review nih Pak, sejak tanggal 7 Agustus lalu ataupun sejak pengumuman MSCI ya, ini aliran dana asing yang sudah masuk kisaran di 6,7 triliun rupiah kalau diperhitungkan sampai dengan akhir pekan lalu. Anda melihat inflow yang masuk ini kemudian bersifat jangka menengah atau bisa cukup lama ataukah kemudian hanya sentimen jangka pendek saja sih Pak Danang? Iya, kalau kita lihat sebenarnya ini awalnya mungkin akan lebih ke jangka menengah gitu ya, karena ini kan banyak passive fund yang masuk gitu ya, sehingga mungkin
untuk langsung keluar itu tidak terjadi gitu. Tapi mungkin tadinya yang sebelumnya ada mengambil posisi terlebih dahulu, kemudian mereka menjual ke pasifan gitu ya. Jadi memang hanya pertukaran, tapi inflow yang selama sejak tanggal 7 Agustus sampai sekarang itu kita lihat selama jangka menengah ini akan stay dulu di Indonesia setidaknya sampai dengan rebalancing berikutnya. Tapi kalau kita lihat tadi dari background makronya ada pelemahan suku bunga dari sisi advance ekonomi gitu ya. Dan kita harapkan sebenarnya ada lanjutan inflow dari advance ekonomi ke emerging market ya, terutama di Indonesia. Baik baik, terkait dengan rebalancing, indeks MSCI ini masih diperkirakan, jangka menengah sentimen positifnya, sementara itu terkait dengan pelemahan suku bunga ini ditambah, bisa menjadi efek lanjutan ataupun penopang IHSG berikutnya begitu ya. Kalau, Betul. kita lihat juga, Pak Danang, ini secara sektoral sebetulnya dengan rebalancing indeks MSCI, Anda melihat dalam jangka menengah sektor-sektor apa saja sih yang boleh jadi perhatian dan yang cenderung diuntungkan Pak Danang? Iya, kalau kemarin mungkin ada beberapa yang masuk itu lebih banyak dari sektor komoditas gitu ya, seperti DSSA, Ya. kemudian cuan itu inclusion pertama kali ke dalam MSCI gitu ya, sehingga memang kalau kita lihat inflow-nya cukup signifikan kedua saham tersebut. Tapi kemudian di sisi lain juga kalau kita lihat banking itu di mana secara valuasinya memang sudah cukup rendah, kita lihat ini juga ke depan kemungkinan akan ada inflow tambahan juga dari asing gitu ya. Baik, menarik tadi dikatakan yang boleh jadi watchlist saham-saham untuk, sektor komoditas kemudian juga banking begitu ya. Tapi kalau kita lihat sendiri, Pak Danang, terkait dengan kenaikan saham DSSA kemarin cukup besar ya di 13,4%, kontribusinya signifikan ke IHSG termasuk juga dengan cuan, kemudian AADI. Anda melihat kemudian 3 saham ini valuasinya sudah cukup kemahalan atau bisa menjadi, watchlist menunggu retracement yang menarik nih Pak Danang? Iya, untuk cuan dan DSFA sendiri memang secara valuasi kalau kita bicara sekarang mungkin cukup mahal gitu ya. Tapi kita perlu lihat lagi apakah dari korporasi akan melakukan rencana-rencana berikutnya sehingga secara bisnis ini meningkat gitu ya. Mungkin nanti valuasinya bisa kita re-rating, tapi untuk saat ini memang valuasinya cukup mahal. Baik. Sementara untuk AADI itu kalau kita lihat sebenarnya cukup murah gitu ya secara PE dan memang cash flow-nya juga cukup kuat gitu. Baik, bicara tadi ada DSSA Cuan dan juga AADI, kalau DSSA dan Cuan ini kemudian valuasinya sudah cukup tinggi, kecuali misalnya ada aksi-aksi korporasi ya tadi ya, bisa diperhitungkan kembali, sementara AADI boleh jadi salah satu saham yang diperhitungkan. Kalau kita bahas Pak Danang ini terkait dengan pelemahan saham BBCA kemarin cukup dalam 2,65% menekan IHSG hingga 16 poin. Anda melihat ini murni aksi profit taking atau ada sentimen-sentimen lainnya dan apakah ini kemudian menjadi level buy yang cukup menarik untuk perdagangan hari ini Pak Danang? Iya, kalau kita lihat sebenarnya pelemahan kemarin kami melihat sebenarnya murni teknikal gitu ya. Karena secara report 7 bulan yang sudah dikeluarkan juga tidak ada kondisi fundamental yang kita lihat berdampak negatif gitu ya. Jadi memang BBCA kita lihat masih menjadi pilihan utama di sektor perbankan gitu ya. Dan dengan level yang sekarang mendekati ke 8.000, memang kita lihat merupakan entry point yang menarik untuk BBCA. Baik, area BBCA saat ini bisa menjadi level entry point yang menarik. Selain daripada BBCA ini ada sorotan juga terkait dengan laba bersih Bank BRI ya, Pak Danang. Januari sampai dengan Juli 2025 ini turun 9% secara tahunan. Review Anda seperti apa Pak Danang? Sejauh apa kemudian pengumuman terkait dengan kinerja ini dapat mempengaruhi perdagangan untuk saham BBRI mungkin untuk pekan ini? Iya, BBRI sebenarnya kalau kita lihat dengan result yang sudah disampaikan sebenarnya inline gitu ya dengan konsensus, di mana memang sudah kita perkirakan bahwa pertama dari sisi loan growth itu memang akan ada pelemahan dibanding tahun sebelumnya. Tapi memang secara operasional ini ada kenaikan cost gitu ya, sehingga memang dari sisi laba itu lumayan tergerus. Nah ini perlu kita lihat lagi ke depan gitu ya dengan momentum penurunan suku bunga. BI juga minggu lalu sudah mengumumkan penurunan suku bunga 25 basis gitu ya, sehingga sekarang di 5% ini kita lihat bisa menurunkan cost of fund dari BRI, sehingga memang ada perbaikan dari sisi net interest margin. Tapi mungkin di minggu ini sepertinya kita akan melihat saham-saham bank lain yang mungkin bisa lebih perform ya dari sisi result 7 bulan yang baru dikeluarkan. Baik, Anda menilai harga BBRI atau valuasi BBRI saat ini boleh menjadi entry point yang menarik juga atau seperti apa Pak Danang?
Kalau kita lihat sebenarnya secara valuasi ini sudah, netral gitu ya, di mana memang upside itu sudah limited, tapi mungkin lebih banyak nanti ke dividen yang dibagikan. Tapi ini kan secara, jangka waktu masih panjang gitu. Jadi kalau untuk bahan trading sepertinya, target price-nya ini sudah cukup dekat jadi lebih, banyak nanti ke dividen tahun depan. Baik, sudah mendekati target price. Kita beralih ke saham-saham yang melemah cukup signifikan di perdagangan kemarin, Pak Danang. Saham tambang Grup Salim nih, AMMN turun 5% yang membebani IHSG cukup dalam. Koreksi ini Anda lihat lebih disebabkan harga emas atau kemudian faktor teknis dari rebalancing MSCI ini, Pak Danang? Iya, pertama kalau kita lihat, ada 2 faktor ya. Pertama memang benar MSCI rebalancing kalau aman kan sebenarnya bukan inclusion yang pertama gitu ya. Jadi memang, secara bobot, mungkin ada pergerakan gitu ya. Yang kedua juga, tadi dengan background dari sisi makronya ada pelemahan suku bunga, kemudian aset beresiko mulai dilirik kembali. Nah ini memang, safe haven-nya memang ke depan itu diperkirakan akan ada penurunan gitu ya, salah satunya emas. Sehingga mungkin ini menjadi sentimen, negatif jangka pendek lah untuk aman. Baik, untuk aman mineral sendiri ini lebih cenderung apa ya, wait and see terlebih dahulu atau boleh sudah dipertimbangkan area valuasi saat ini, Pak Danang? Ya kalau untuk, aman mineral sendiri kami memang lebih wait and see untuk saat ini gitu ya, karena memang underlying komoditi utamanya emas dan tembaga. Tembaga kita lihat memang sebenarnya secara harga cukup kuat, tapi emas ini yang perlu kita lihat lebih lanjut gitu ya, dengan pergerakan, kondisi makronya, secara harganya apakah akan pelemahan lebih lanjut. Baik, baik. Pak Danang, ini terkait dengan kemudian saham-saham konglomerasi dari Prajogo Pangestu ya. Ada Brand, kemudian TPIA. Anda melihat Brand pelemahan 9% ini kemudian lebih kepada profit taking atau seperti apa? Karena kalau ada rebalancing indeks MSCI ini apakah kemudian cukup punya dampak berarti untuk saham konglomerasi Prajogo Pangestu nih? Iya, memang kalau kita lihat dari market konsensus gitu ya, beberapa saham dari emiten Pak Prayogo Pangestu itu memang diekspektasikan masuk ke MSCI gitu ya. Tapi memang sejak pengumuman terakhir gitu ya yang masuk kan akhirnya mungkin lebih banyak ke DSSA dan juga cuan gitu ya. Sehingga memang Brand dan juga TPIA relatif kita lihat ada koreksi di sana karena memang ekspektasinya untuk masuk tadi tidak kena gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini, koreksi yang wajar gitu ya karena teknikal mungkin kemarin ada beberapa, investor yang melakukan, spekulasi gitu ya dengan harapan masuk ke MSCI tapi tidak terjadi. Jadi kita lihat ini sebenarnya hanya koreksi teknikal yang wajar. Baik, Anda melihat pelemahan Brand dan juga TPIA masih dalam koreksi yang cenderung wajar, tapi untuk Brand melemah 9% ini angka yang menarik nggak sih, Pak Danang? Iya, karena memang sebenarnya brand sendiri kan kalau kenaikannya itu, mungkin tidak seperti saham-saham tradisional yang Ya. 2-3% gitu ya, saham perbankan. Jadi memang ketika naiknya mungkin bisa nyampe 10%, ketika penurunan pun, menjadi, penurunannya dalam, magnitude yang sama gitu ya, mungkin sekitar, 9-10%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dengan kenaikan yang, cukup drastis, penurunannya pun pasti, akan cukup drastis juga. Baik, Pak Danang kita masih akan bahas lebih lanjut terkait dengan proyeksi IHSG dan juga saham-saham pilihan, tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa IDX Channel, tetaplah bersama kami.